Istri pemimpin besar dunia rela hidup pas-pasan bersama para madunya. Sehari makan, sehari kelaparan demi kesejahteraan seluruh rakyatnya. Ini adalah teladan kisah nyata yang semoga bisa diteladani dan ditiru di Indonesia. Karena kisah ini bukan kisah yang hoak atau dusta atau bohong, tetapi ini adalah kenyataan, kabar sahih, kisah nyata, teladan kisah nyata pemimpin besar dunia yang memiliki banyak istri, hidup rukun dalam kondisi pas-pasan. Sehari makan, sehari kelaparan, demi seluruh rakyat agar hidup sejahtera semuanya. Dan kisah ini ternyata jarang diketahui oleh orang-orang Islam di Indonesia. Padahal orang Islam di Indonesia itu mengaku bahwa tuntunan hidup mereka, yang mereka anut, yang mereka tiru, yang mereka idolakan adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi sayang, ternyata masih banyak sekali umat Islam Indonesia yang belum tahu bagaimana kondisi kehidupan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ketika setelah ada turunnya ayat takhir. Ayat takhir adalah ayat yang menyuruh kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah memerintahkan kepada istri-istrinya untuk memilih dua hal, yaitu memilih hidup sederhana karena Allah dan Rasulullah atau minta diceraikan. Nah, kalau minta diceraikan maka akan diberikan oleh Rasulullah kesenangan hidup duniawi, perhiasan akan dikasihkan oleh Rasulullah. Tetapi kalau para istri Rasulullah lebih memilih Allah dan Rasulnya, maka syaratnya harus rela dan ikhlas hidup sederhana pas-pasan apa adanya. Dan alhamdulillah ada 9 wanita yang siap memilih Allah dan Rasulnya. Mereka rela dan ikhlas hidup pas-pasan. Bahkan sekedar untuk makan saja, sehari bisa makan, sehari tidak bisa makan. Coba bayangkan, jangan hanya dibayangkan indah-indahnya saja. Seluruh istri Rasulullah SAW setelah turunnya ayat takhir, semuanya adalah para pejuang, disebut ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Karena perjuangannya sungguh luar biasa, meringankan beban Rasulullah SAW, membantu Rasulullah agar menjadi pemimpin yang benar-benar besar dunia dan akhirat. Seluruh istri Rasulullah SAW setelah turunnya ayat takhir, mereka diberikan rumah yang sangat sempit, yang kecil. Masing-masing rumah hanya seukuran satu kamar. Di dalamnya tidak ada apa-apa, hanya ada tikar dari daun-daun kurma. Kemudian hanya ada satu bantal yang tidak begitu empuk, bantal yang kasar. Enggak ada apapun di dalamnya, hanya ada tempat air dan juga beberapa alat untuk memasak. Enggak ada kasur, enggak ada kursi untuk tamu, untuk siapapun enggak ada kursi, enggak ada meja kursi, enggak ada kasur. Apalagi kulkas, apalagi TV, apalagi magic chair atau magic comb, apalagi mesin cuci, enggak ada. Para istri Rasulullah SAW itu mencari airnya saja sangat jauh dari rumah, mencari air ke sumber-sumber air atau ke sumber-sumber yang sangat jauh dari rumahnya Rasulullah SAW. Dan ke-9 istri Rasulullah ini semuanya rela hidup pas-pasan, sehari makan sehari tidak. Coba direnungkan, inilah yang harus menjadi teladan bagi seluruh pejabat di negeri ini. Bahkan kadang-kadang korupsi itu
disebabkan oleh gaya hidup istri yang terlalu wah. Lifestyle-nya istri inilah yang harus dijadikan konsentrasi hukum di Indonesia. Ada seorang pejabat yang korupsi, mungkin saja karena menuruti gengsi daripada istrinya. Oleh sebab itulah kami sangat mengusulkan jika ada para koruptor di Indonesia, maka tolong istri-istri mereka juga harus diusut. Karena jangan-jangan gara-gara lifestyle-nya istri-istri mereka, sehingga para pejabat-pejabat di negeri ini lupa daratan, sehingga korupsi menghalalkan segala cara. Coba direnungkan, Sayyidah Aisyah sudah mengatakan bahwa ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal madinata min ta'amil burri thalatha layalin tabtiba'an hatta kubitu. Jadi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah kenyang. Coba bayangkan, hanya sekedar makan enggak pernah kenyang semenjak datang di kota Madinah Al-Munawwarah. Makan dari gandum saja selama 3 malam berturut-turut enggak pernah. Itu kejadiannya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi jangan pernah dibayangkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pakai gelang, kalung, cincin, perhiasan, yang lifestyle-nya itu masya Allah membuat suaminya jadi enggak fokus. Cobalah tiru gaya hidupnya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menggilir istri-istrinya, kemudian pagi Rasulullah bertanya, apakah engkau memiliki makanan? Kalau istrinya menjawab tidak ada apa-apa ya Rasulullah, maka Rasulullah ngajak puasa. Dan istrinya enggak protes, enggak marah-marah, enggak menuntut apa-apa. Coba bayangkan. Lah kalau istri-istri zaman sekarang, di rumah enggak ada beras, gasnya habis, kemudian bumbu-bumbu habis, udah marah-marah, banting-banting dan seterusnya. Nah ini istri Rasulullah, tatkala di rumah nggak ada apa-apa, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin makan, nggak ada makanan, kemudian Rasulullah mengajak puasa, istrinya ridho, rela, ikhlas puasa, nggak marah-marah, nggak emosi. Inilah yang menyebabkan seluruh kehidupan rakyatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menjadi hidup yang sejahtera. Inilah teladan kisah nyata yang harus berusaha kita tiru, kita terapkan di dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan kita di Indonesia. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin 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 Allahumma amin. Demikian wallahu taala a'lamu bishawab.